Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap orang tentunya menginginkan surga setelah di akhirat nanti. Untuk mencapainya, semua orang tahu bahwa ibadah dan perbuatan baik dapat mengantarkan kita ke dalam sana. Namun tak pernah ada yang tahu siapa saja yang dijamin masuk surga ataukah neraka. Dan tahukah kamu sahabat beriman, bahwa ada keistimewaan dan ciri-ciri bagi para penghuni neraka dan penghuni surga? Lalu seperti apa ciri-ciri penghuni surga itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut di balik keistimewaan penghuni surga, inilah ciri-ciri penduduknya versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, selama ini yang telah diketahui, orang-orang yang sudah dijamin menjadi ahli surga adalah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Sementara di zaman sekarang, ahli surga menjadi rahasia Allah Ta'ala. Namun mengutip Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Mukhtasar At-Tazkirah lil Qurtubi menjelaskan, ada ciri-ciri tertentu untuk bisa mengenali seseorang sebagai ahli surga. Ciri-ciri tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran. Lantas seperti apa ciri-cirinya sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pondasi utama bagi seorang Muslim dan menjadi rukun iman yang pertama. Ternyata ini pula lah yang menjadi ciri seseorang yang nantinya dihadiahi surga. Namun perkara beriman tidak hanya sekedar percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Lebih dari itu, beriman harus diikuti dengan mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan menjalankannya dengan amal perbuatan. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan, arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyeru kepada Nabi Musa alaihi salam dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di suatu tempat yang diberkahi. Artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30. Orang-orang yang senantiasa beristighfar. Sahabat beriman, dalam surat tersebut dikatakan oleh para ahli sunnah, faghfir lana dzunubana, yang artinya maka ampunilah segala dosa kami. Ini menandakan bahwa orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah merupakan salah satu ciri penghuni surga. Seorang ahli surga selalu berpikir bahwa dirinya berlumuran dosa, sehingga tiada waktu terlewat untuk memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah pun mengampuni setiap dosa yang kita lakukan sehari-hari. Dosa kecil yang kita lakukan, karena sejatinya manusia memanglah menjadi gudangnya dosa. Tiap anak Adam itu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis lain pun dijelaskan, demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah tiap hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Muslim. Lalu sudahkah kalian melakukannya sahabat beriman? Orang-orang yang sabar. Ciri selanjutnya yang dijelaskan oleh surat Ali Imran ini adalah memiliki karakter yang sabar.
Setiap muslim berharap menjadi penghuni surga, apalagi ketika akan masuk surga tanpa proses hisab atau perhitungan terlebih dahulu. Dan ada beberapa golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang sabar dengan berbagai sapaan. Dalam Al-Quran, kata sabar disebut lebih dari 70 kali. Itu belum termasuk penyebutan tentang derajat, pahala, dan keutamaan dari kesabaran itu sendiri. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Sahabat beriman calon penghuni surga memahami bahwa kehidupan di dunia layaknya kisah di dalam film saja. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sutradara dan produsernya, sementara manusia layaknya artis yang memerankan setiap peran yang sudah ditetapkannya. Itulah mengapa mereka bersabar dengan berbagai rintangan dan cobaan. Semua hal tersebut merupakan ujian kenaikan kelas yang diharapkan meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Mereka tetap lapang dada dan tidak mengeluh menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Tawakalullah, pasrah kepada kehendak dan takdir Allah. Orang-orang yang memohon dijauhkan dari api neraka. Sahabat beriman, penghuni surga juga mempunyai ciri selalu memohon agar Allah menjauhkannya dari siksa api neraka. Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana ganasnya api neraka ini. Hal ini menjadi berita yang dipercayai oleh para ahli surga dan membuat mereka takut akan ancaman neraka tersebut. Sebab neraka hanya berisi dengan kepedihan dan siksa yang tiada akhirnya. Tidak hanya sekedar berdoa saja, orang-orang yang memiliki karakter ahli surga juga mengimbangi doa mereka dengan ikhtiar untuk benar-benar jauh dari api neraka. Mereka akan menjauhi segala perbuatan dosa yang akan menyeretnya ke dalam neraka jahanam. Bagi hamba Allah yang memiliki tekad untuk menjadi ahli surga, tidak hanya memohon agar Allah memasukkannya ke dalam surga saja, mereka juga memohon agar dijauhkan dari api neraka karena mereka sangat memahami bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup menahan pedihnya percikan api neraka. Selain mengimbangi doa, mereka juga berikhtiar untuk benar-benar jauh dari api neraka. Mereka akan menjauhi segala perbuatan dosa yang akan menyeret mereka ke dalam neraka jahanam. Lalu sudahkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Orang-orang yang taat. Ketaatan bukanlah hal yang harus diperoleh dengan mudah. Gelar taat yang menempel pada diri manusia juga bukanlah gelar duniawi yang diperoleh dengan materi. Ketaatan adalah hasil dari sebuah proses pengimanan dan pengakuan akan adanya Allah Ta'ala dan eksistensinya dalam kehidupan manusia. Adanya pengakuan kepada Allah melahirkan sikap patuh dan taat atas segala perintah dan larangan Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 51 telah dijelaskan, sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar berhukum di antara mereka, ialah ucapan mereka, kami dengar dan kami taat, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Ciri terakhir sahabat beriman yang dijelaskan dalam surat Ali Imran adalah mereka yang memohon ampun pada waktu sahur tiba. Waktu sahur merupakan waktu sepertiga malam yang biasanya sangat utama dilakukan untuk sholat tahajud dan memiliki banyak keutamaan. Pada waktu ini, berdasarkan hadis Nabi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia memberikan rahmat dan ampunan kepada hamba-hambanya. Nabi pun mencontohkan dengan melakukan berbagai ibadah kepada Allah pada waktu ini. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zazirat ayat 17-18. Orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Masih ada satu poin lagi. Ciri lain penghuni surga yang dijelaskan dalam surat Ali Imran adalah mereka yang termasuk orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Mereka ini menyadari bahwa sedekah merupakan investasi kepada Allah, tidak akan membuat mereka menjadi miskin. Sikap hidup seperti ini terbentuk karena adanya iman dan juga takwa.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pahala dan bagaimana perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang pada tiap bulirnya berisi 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Amal yang mewajibkan adalah barang siapa yang meninggalkan dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ia akan tinggal di surga selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian memiliki ciri-ciri tadi? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.